Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali ya di malam hari ini dengan kondisi yang insya Allah sehat walafiat dan semoga Allah selalu jaga kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, kali ini Hulwa akan kultum kembali terkait kegagalan. Ya, jadi teman-teman di sini ada nggak yang nggak pernah gagal? Ya, misalkan gagal masuk sekolah, gagal masuk universitas yang diimpikan, atau gagal masuk perusahaan yang pernah didambakan gitu ya, atau gagal memilih lingkungan dan yang lainnya gitu ya. Kalau ada, berarti teman-teman semua di sini dalam posisi yang normal gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok kita gagal, nggak bermasalah kok kita gagal, dan tidak akan menjadi permasalahan yang besar kalau misalkan kita gagal. Walaupun mungkin di antara kita gitu, mungkin aku sendiri gitu ya, masih berproses untuk bisa benar-benar langsung bangkit kembali gitu ya, belum bisa yang langsung nggak sedih gitu ya, belum bisa yang langsung nggak mikirin setelah kegagalan gitu ya, tapi butuh waktu untuk merenung kembali gitu. Walaupun yang jelas kita perlu punya prinsip jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan kita gitu. Jadi yang perlu kita ingat justru kegagalan-kegagalan itulah yang seharusnya membuat kita meloncat lebih tinggi. Kegagalan-kegagalan itulah yang membuat kita berani melangkah lebih jauh lagi. Dan dari kegagalan-kegagalan itu tadi gitu ya, kita akan tahu posisi kita lagi berada di mana. Kita akan mengetahui kelemahan diri kita akan tahu kelebihan kita sampai mana, dan kita yang jelas bisa mengevaluasi diri kita terkait apa-apa yang kurang dari diri kita, apa-apa yang membuat kita gagal, sehingga kita bisa belajar lagi dan lagi. Nah, berbeda ketika kita nggak pernah gagal dalam kehidupan, maka kita akan merasa lebih cepat puas atas apa yang telah kita kerjakan, atas apa yang telah kita capai, gitu. Dan akan menganggap remeh hal-hal yang besar. Kita akan merasa mudah sombong, merasa tinggi hati, karena merasa diri bisa melakukan segalanya, gitu ya. Padahal sejatinya kalaupun di sini ada teman-teman yang belum pernah gagal semasa hidupnya gitu ya, semua itu semata-mata bukan karena diri kita sendiri gitu ya, tapi semuanya itu karena izin Allah. Tak lain dan tak bukan itu semuanya hanya karena Allah. Karena kita sebagai manusia ini nggak punya daya sama sekali gitu ya. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi apa-apa yang tercapai dari perjalanan kehidupan kita itu semuanya hanya karena Allah gitu ya. Baik itu kegagalan ataupun kesuksesan. Lalu kenapa sih kita diberi ruang untuk gagal? Kenapa teman-teman? Karena tadi ya, untuk belajar, terus juga kegagalan merupakan sebuah ujian juga untuk kita. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah bilang gitu ya, bahwa Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Dan Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa sih nih hambanya yang paling baik amalnya. Maka saat Allah memberikan kegagalan dalam kehidupan seseorang gitu ya, apakah dengan kegagalan itu akan membuat kita survive, akan membuat kita struggle, atau apakah kita akan lebih memiliki effort yang lebih dari yang effort yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita justru
belajar dari kegagalan itu untuk survive kembali, untuk mengusahakan kembali, gitu ya. Kita nggak menyerah kepada keadaan, atau mungkin kita protes kepada Allah atas apa yang Allah tetapkan, atau mungkin bahkan kita menyalahkan Allah itu sendiri ya, naudzubillah gitu ya, jangan sampai kita sampai di titik itu. Di sinilah letak diujinya keikhlasan teman-teman gitu ya, letak diujinya keyakinan. Apakah kita akan tetap yakin sama apa-apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, pada ketetapan-ketetapan yang Allah telah gariskan untuk kita, gitu ya, atau sebaliknya, gitu ya. Inilah yang akan menjadi salah satu proses dalam kehidupan kita, salah satu proses dalam pendewasaan, proses yang akan membesarkan kita dalam kehidupan. Bahkan ketika kita dihadapi dengan kegagalan gitu ya, seharusnya kita tetap yakin sama Allah gitu ya, sama Rabb kita, karena ini adalah sebuah ketentuan. Maka kita akan tetap yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam setiap perjalanan, dalam setiap eee pemutusan dari bagian kehidupan kita, gitu. Yang penting kita harus tetap berprasangka baik sama Allah, di mana seperti yang kita tahu bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya, gitu. Jadi kalau misalkan kita prasangka kita baik kepada Allah, insya Allah hasilnya juga baik. Dan ketika kita berprasangka baik, maka akan menghasilkan sikap optimisme yang kita tumbuhkan dari diri kita, gitu ya. Jadi tidak perlu sedih berlarut ketika kita menghadapi kegagalan, tidak perlu down ketika kita menghadapi kegagalan, dan tidak perlu putus asa gitu ya, ketika kita menemukan kegagalan. Melainkan melainkan kita perlu apa? Kita perlu untuk merenung gitu ya, kembali atas kegagalan yang telah kita dapatkan gitu ya. Tapi bukan menjadikan kita down, tapi justru malah membangkitkan, menjadi lebih berani untuk mencoba suatu hal. Meskipun kita tahu di depan sana ada peluang untuk gagal kembali gitu ya. Jadi tapi kita tetap harus optimis, kita harus tetap berani kayak gitu. Nah, selama kita ikhtiar, kita berdoa, kita tawakal sepenuhnya kepada Allah, maka tidak ada yang sia-sia sekalipun hasilnya kita gagal. Karena kita sudah melewati proses yang baik, berusaha yang baik, berdoa yang baik, tawakal yang baik, maka tatkala gagal, kita yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk diri kita yang Allah berikan gitu ya. Maka dari kegagalan inilah kita tadi perlu menanamkan sikap optimisme. Lalu bagaimana kita menanamkan sikap optimisme dalam menghadapi kegagalan? Pertama, tadi ya, refleksi diri dan cerita. Nah, jadi setelah menghadapi kegagalan, kita perlu banget untuk mengidentifikasi dan merefleksikan diri, sebenarnya apa sih yang membuat kita gagal gitu ya? Apa penyebabnya sih? Dan kita juga bisa cerita ke orang lain. Kenapa sih penting banget untuk cerita gitu ya? Karena bisa jadi ini adalah cara untuk kita mengeluarkan keluh kesah kita gitu ya, supaya kita bisa lebih tenang, bisa lebih lega. Karena kalau mungkin kita nggak pernah cerita ke orang gitu ya, berarti beban kesedihan kita pikul sendiri gitu ya. Cerita juga bisa membuat kita melihat sudut pandang yang lain gitu ya, yang mungkin bisa kita pertimbangkan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pernah ngerasain kali ya ketika kayak Hulwah cerita ke Najmah atau ke yang lainnya, Hulwah tuh kayak mendapatkan insight lain gitu yang perlu kita bisa pertimbangkan gitu ya. Jadi nggak tok sesuai dengan sudut pandang kita gitu ya. Jadi dari situlah kita bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi gitu ya. Yang kedua adalah anggap kegagalan sebagai hal yang sementara. Jadi kalau misalkan kita ngebahas orang yang pesimis biasanya melihat kegagalan sebagai suatu yang permanen. Sementara itu, orang yang optimis melihat kegagalan sebagai hal yang sementara, yang cuma sebentar doang, yang nantinya bisa di-improve lagi. Nah, orang yang optimis bakal belajar dari kegagalan yang ia perbuat di masa lalu. Meskipun sedih pasti ada, itu wajar ya, gitu. Kecewa pasti ada, tapi orang yang optimis nggak larut dalam kesedihan, nggak larut dalam kekecewaan. Jadi, orang yang optimis akan coba untuk bangkit, mereka mencari solusi atas masalah yang terjadi, dan mereka percaya bahwa usaha mereka pasti akan membuahkan hasil. Orang yang optimis berpikir bahwa nggak ada hal yang sia-sia gitu ya. Pasti di balik suatu kegagalan ada hikmahnya gitu ya. Sehingga dia bisa
bangkit lagi, dia bisa berusaha untuk lebih baik lagi. Yang ketiga adalah kita perlu untuk merencanakan gitu ya, merencanakan yang mana kita perlu smart dalam perencanaan. Smart itu singkatannya spesifik, jadi perencanaan kita coba kita buat spesifik lagi, terus measurable sesuai dengan ukuran gitu ya. Kita harus merencanakan itu secara terukur gitu ya, jangan sampai kita nggak terukur perencanaan kita gitu ya. Terus attainable, dapat dicapai. Nah, kita harus pastikan ini tuh bisa loh dicapai sama kita gitu ya. Jangan sampai ternyata kita bisanya di sini tapi cita-citanya, keinginan kita tuh di luar kemampuan kita gitu ya. Itu perlu kita pertimbangkan lagi. Yang selanjutnya adalah relevan. Jadi ya tadi harus relevan dengan diri kita gitu ya. Jadi makanya di sini kita diminta gitu ya, bahkan diminta untuk tahu mengenali diri kita sendiri. Jadi kita harus kenal sama diri kita sendiri, gimana sih diri kita gitu ya, apa sih kelebihan dan kekurangan kita, apa sih passion kita gitu ya, dan sebagainya. Dan kita harus menetapkan waktu tadi, karena seperti yang kita tahu ya kalau nggak ditetapkan, ya udah gitu ya, bakal lost aja gitu ya. Itu, jadi semua ini, smart ini jadi harus saling berkaitan dan, kelima ini ya harus saling berhubungan dan tepat gitu ya menentukannya gitu. Jadi jangan sampai yang satu oke, yang satunya lagi enggak gitu ya. Ya mungkin itu aja dari Hulwa, semoga atas kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, semoga kita bisa mengikhlaskannya gitu ya, jangan sampai jadi utang gitu ya, yang mana kemudiannya kita melimpahkan itu mungkin ke orang yang kita temui atau bahkan ketika nanti kita punya anak gitu ya, kita menuntut anak kita untuk, mmm, melunaskan apa-apa yang belum kita dapatkan gitu ya, jangan sampai seperti itu. Ya mungkin itu aja dari Hulwah, semoga apa yang, Hulwah sampaikan bisa diambil kebermanfaatannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.